Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini, setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Cara terbentuknya batuan beku terdapat 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipabisal. Batuan beku jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi, sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Jenis batuan beku ekstrusif merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel maupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Pasalnya, proses pembekuan terjadi di atas permukaan bumi. Batuan hipabisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Secara umum, batuan beku dibedakan menjadi 3 macam. Batuan beku dalam atau intrusi. Ciri utama dari batuan beku dalam adalah berstruktur hollow kristalin atau granitis. Semua bagian dari batuan terdiri dari kristal-kristal. Pada waktu terjadi pembekuannya, turunnya suhu berjalan sangat lambat, maka terjadilah pengkristalan yang sempurna. Ukuran kristalnya besar-besar dan kasar. Contoh dari batuan beku dalam adalah batu granit, diorit, gabbro, dan sienit. Batuan beku gang. Magma yang bergerak naik ke permukaan bumi mengalami proses pendinginan yang lebih cepat. Akibatnya, pada proses pembekuan dapat terjadi pengkristalan yang kurang sempurna yang disebut berstruktur porfiris, terdiri dari feldspar, biotit, kuarsa, dan kristal-kristal kecil yang halus disebut massa dasar. Sedangkan kristal besar yang terdapat antara massa dasar disebut phenokris. Lokasi terjadinya pembekuan magma pada sela-sela lapisan batuan-batuan atau pada corong diaterma, saluran magma yang sedang naik di lapisan kulit kerak bumi. Contoh dari batuan beku gang adalah porfir, granit, porfir sienit, dan porfir gabbro. Batuan beku luar ekstrusi. Magma yang telah keluar di permukaan bumi disebut lava. Setelah sampai di permukaan bumi, proses pendinginan berjalan sangat cepat, sehingga tidak ada kesempatan untuk berlangsungnya proses kristalisasi. Batuan dengan kristal mineral halus seperti ini disebut berstruktur apanitis atau berstruktur amorf. Contoh dari batuan beku luar adalah riolit, andesit, tracit, basalt, obsidian, dan batu apung. Contoh dari batuan beku: batu apung berwarna coklat dengan sedikit campuran abu-abu muda. Batu ini
memiliki bentuk berongga dan warna khas tersebut. Kegunaan batu apung yakni dipakai untuk mengamplas kayu dan dilanjutkan sebagai alat penggosok pada bangunan. Batu obsidian memiliki warna hitam atau berwarna coklat. Batuan ini biasa disebut dengan batuan kaca. Permukaan batu obsidian mengkilap dan halus. Fungsi yang sering dimanfaatkan dari batuan ini adalah menjadi alat pemotong atau tombak serta bahan pengrajin dalam industri kreatif. Batu granit memiliki struktur dengan butiran kasar yang sedikit berwarna-warni. Ada warna putih sampai ke abu-abuan. Ada juga yang berwarna jingga. Batu granit bisa ditemukan di pinggir dan dasar sungai atau pantai. Batuan ini dipakai dalam beberapa bahan bangunan. Batuan granit termasuk dalam jenis batuan beku dalam. Batu basal disebut juga dengan batu lapa. Batu ini berwarna hijau, sedikit keabu-abuan, dan tersusun dari butiran kecil. Batu basal juga berfungsi sebagai bahan bangunan. Batu basal termasuk dalam jenis batuan beku epoxide atau batuan beku luar. Batu andesit memiliki warna putih dengan sedikit campuran abu-abu. Struktur batuan andesit adalah butiran kecil dan hampir sama dengan batuan basal. Fungsi dari batuan andesit adalah digunakan dalam pembuatan arca dan beberapa bangunan semacam candi. Batu andesit termasuk dalam batuan beku luar atau epoxide. Batu gabbro adalah jenis plutonik gelap dari batuan beku yang dianggap setara dengan plutonik dari basal. Tidak seperti granit, gabbro rendah silika dan tidak memiliki kuarsa. Juga gabbro tidak memiliki feldspar alkali, hanya plagioklas yang memiliki kandungan kalsium tinggi. Mineral gelap lainnya mungkin termasuk amphibol, piroxen, dan terkadang biotit, olivin, magnetit, ilmenit, dan apatit. Gabbro membentuk sebagian besar bagian dalam kerak samudra, di mana melalainya komposisi basaltik mendingin sangat lambat untuk menciptakan butiran mineral yang besar. Itu membuat batu gabbro menjadi tanda dari sebuah opioid, sebuah kumpulan besar ke samudra yang berakhir di darat.